Baik, selamat pagi. Hari ini kita belajar tema 2 yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Subtema 1, Cara tubuh mengolah udara bersih. Kita sekarang masuk ke pembelajaran 1. Kita lihat di sini ada Dayu yang sedang melihat ikan hiasnya di dalam akuarium. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air yang bersih. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Baik, untuk kita mengerti dari bacaan tadi supaya mudah memahaminya, jadi kita di sini membuat peta pikiran supaya kita mudah memahami, mengingat apa yang sudah kita baca. Oke, jadi ini Bapak sudah buat ini. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, siapa yang piara ikan? Dayu. Apa nama jenis ikan yang dipiara? Ikan mas koki. Di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari tentunya, karena kita tadi sudah membaca ya. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan yang membuka dan menutup. Oke, sampai sini sudah mulai paham ya. Oke, setelah itu kita belajar tentang pernapasan hewan. Hewan apa saja yang kita pelajari hari ini? Ini dia. Yang pertama adalah cacing tanah. Yang kedua, serangga. Yang ketiga, ikan. Yang keempat, amfibi. Yang kelima, burung. Yang keenam itu reptil. Yang ketujuh adalah mamalia. Baik, pertama kita akan belajar tentang hewan cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing tergandung hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Jadi di sini kesimpulannya cacing tanah itu bernafas dengan kulit, permukaan kulitnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pernapasan serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Ingat ya, trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel.
Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara yang kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Tuh, spirakel seperti itu. Selanjutnya, ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Kita lihat insang seperti apa. Ya, seperti ini insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut operculum. Pasti pada sering lihat ya ikan seperti apa ya. Jadi seperti ini ikan. Di balik tutup insang, ini terdapat 4 deret insang saling tumpang tindih. Jadi di sini terlihat, di sini ada insang yang tumpang tindih berderet 4. Ada 4 lapis di sini ya. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung di dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam. Oke. Dan sebagai penyaring makanan. Jadi itu fungsinya insang dari ikan. Selanjutnya, proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutup mulut. Nah, perhatikan ya. Jadi yang dilihat Dayu tadi membuka dan menutup mulut, ternyata itu adalah proses ikan bernafas ya. Nih, bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Ya, kita lihat contoh inspirasi seperti apa. Nah, inspirasi itu mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Nah, sedangkan ekspirasi seperti mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Nah, itulah contoh pernapasan ikan, inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya kita lihat contoh gambarnya seperti apa, inspirasi dan ekspirasi. Nah, seperti ini contohnya inspirasi dan ekspirasi. Nih. Ya, ini inspirasi, yang ini ekspirasi. Oke, kita selanjutnya kita beralih ke amfibi. Nah, kalian sudah tahu belum amfibi? Ini dia. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contohnya adalah katak. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada katak. Salah satu contohnya adalah katak. Saat masih kecil, masih berupa kecebong, katak di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Jadi katak ini unik ya. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri dari lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, seperti ini gambarnya tuh ada kecebong, itu bentuk insangnya. Ini bentuk insangnya pada saat kecebong. Setelah katak muda, insang mulai menyusut. Nah, ketika sudah mulai muda, mulai beranjak besar, insang tadi mulai menyusut dan mulai menggunakan paru-paru. Jadi paru-parunya mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi unik ya si katak ini ya. Ketika kecil dia bernapas dengan insang, ketika besar dia bernapas dengan kulit dan paru-paru. Oke, kita next selanjutnya. Nah, ini dia. Kita masuk ke pernapasan hewan reptil. Reptil salah satu yang dicontohkan di sini adalah ular gambarnya ya, tapi sebenarnya masih banyak. Nah, seperti kita lihat tulisan ini, ada ular, kadal,
cecak atau cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang, seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Ya. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau ini contohnya ular ya, paru-parunya di sini. Nih, di sini ya, ini paru-parunya ular. Oke, sekarang kita beralih ke burung. Pasti sudah banyak yang tahu ya burung ya, tapi kita coba bahas. Seperti apa pernapasan burungnya? Burung bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Jadi saat tidak terbang, burung ini menghirup udara sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, ketika dia terbang, burung tidak menghirup udara. Kenapa tidak menghirup udara? Ya, kita cari tahu lagi. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Jadi, hebatnya si burung ini, dia punya penyimpanan udara untuk dia cadangan dia bernafas. Oke, seperti ini contohnya ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita terakhir ke mamalia. Ya, siapa yang tahu mamalia? Kita lihat penjelasannya. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi. Nah, seperti ini. Tuh ya gambarnya. Kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lain-lain. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan maksudnya ya, batang tenggorokan, dan paru-paru. Ya, ini seperti ini contohnya. Ini pernapasan kuda ya, hidungnya, ini ada trakea, ini ada paru-parunya ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah mamalia air. Apa itu mamalia air? Kita lihat di sini. Nah, itu ada contohnya lumba-lumba ya. Hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, sudah sampai sini sudah semua paham ya? Oke, setelah kita membaca bacaan di atas sudah kita pelajari semua, yang pasti kita ada latihan. Seperti ini soal latihannya. Silahkan dicatat, dikerjakan ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat belajar.